Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua hadirin yang sudah hadir pada hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan pengalaman dan perjalanan tentang permohonan program perguruan yang akan disampaikan oleh saudara dan saudari yang hadir pada hari ini. Selamat datang, saya ucapkan kepada saudara dan saudari. Sebelum kita memulakan temu ramah kita, bolehlah kita berkenalan dahulu. Saudara, bolehkah saudara memperkenalkan diri? Selamat pagi saudari, terima kasih karena telah mengundang saya untuk temu duga hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Yesaya Leong dan saya merupakan guru pelatih di Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak. Dan sebelum ini saya merupakan seorang alumni dari SMK Bintulu, yaitu sebuah sekolah yang terletak di daerah Bintulu. Dan sebelum melanjutkan pelajaran di sini, saya telah mendapat beberapa tawaran. Namun tawaran dari Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak lebih menarik minat saya, karena profesi guru merupakan minat saya sejak dari kecil lagi. Dan sebelum menjadi seorang guru pelatih di sini, kami juga melalui beberapa temu duga dan akan kami ceritakan nanti. Dan ambilan bagi saya punya ambilan ialah Jun 2022. Bagaimana dengan saudari? Baiklah, terima kasih kerana sudi memilih saya untuk datang ke temu duga ini dan berkongsi pengalaman saya. Saya Felicia Minggu dan saya adalah guru pelatih dari Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak juga, seperti saya. Saya dulu pernah bersekolah di SMK Bakun. Saya turut bertemu duga sama pada Jun 2022 dan masuk berdaftar di sekolah di Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak pada 16 Ogos. Terima kasih saudara dan saudari. Anda berdua belum kenal dengan saya kan? Jadi saya G. Octavia, wakil Ketua Pengawas SMK Merbau. Sebelum saya menanyakan soalan, saya ingin tahu bagaimana persiapan dan persediaan yang telah dilakukan oleh saudara dan saudari sebelum menduduki SPM. Bagi saya secara pribadi, sebelum menduduki SPM, saya banyak belajar dan mengulang kaji topik-topik yang telah diajar oleh guru saya. Sebagai contoh, saya melakukan banyak latih tubi dan saya juga banyak membaca, serta saya juga banyak menonton YouTube di saluran-saluran yang berkaitan dengan pendidikan. Dan di sana saya mampu mengasah skill-skill yang dapat membantu saya semasa SPM. Contohnya skill menghafal, mengingati yaitu menghafal, skill berkomunikasi, serta skill penulisan. Dan itu saja bagi saya. Bagaimana ya saudari? Bagi saya banyak membuat latihan dan latihan tersebut contoh latihan yang saya buat adalah saya membuat kuis dan saya meminta pertolongan kawan-kawan saya untuk memberikan soalan kepada saya berdasarkan sesuatu topik yang saya ingin pelajari. Ini mengasahkan minda saya untuk mengingat kembali apa yang patut diingati dan fokus-fokus yang ada dalam topik tersebut. Baiklah, semasa melakukan latihan ataupun kuis, adakah Anda pernah mengalami stres? Semasa melakukan latihan atau latih tubi tersebut, stres itu memang ada karena tekanan yang dihadapi dan serta tetapi benda tersebut boleh dielakkan jika mempunyai tidur ataupun pola makan atau tidur yang secukupnya. Ianya mampu membantu dari segi mental dan fizikal Anda. Jadi semasa menjawab kuis tersebut bukan sahaja boleh mendapatkan stres jika tidak mempunyai tidur atau makan yang cukup, tetapi kamu juga boleh menjadi sakit. Dan untuk mengelakkan stres, saya mengikuti pola tidur dan pola makan yang sehat, dan tidak dinafikan bahwa memang saya akan mengalami stres.
saudara Yesaya telah mengatakan cara-cara untuk mengatasi stres. Bagaimana dengan saudari, cara untuk mengatasi stres Anda? Saya mengatasi stres saya dengan mempelajari cara untuk berpikiran positif pada setiap masa. Ini dapat membantu saya untuk mengelakkan daripada stres dan mengatasinya dalam masa yang sama. Selain itu, saya juga meluahkan perasaan saya ataupun masalah saya kepada kawan-kawan saya yang saya percayai. Baiklah, boleh saya teruskan soalan? Boleh. Oke. Apakah yang dilakukan sementara menunggu keputusan SPM? Sebelum keputusan SPM dikeluarkan, saya banyak menghabiskan masa saya dengan membantu nenek saya di rumah, dan saya juga ada melakukan kerja sambilan di sebuah kedai yang bernama Starbucks. Di sana saya menjadi seorang pembaca kopi dan saya mengisi masa lapang saya dengan berkebun bersama nenek saya. Nah, itu saja. Baiklah, sangat menarik. Bagaimana dengan saudari? Saya juga turut bekerja semasa menunggu keputusan keluar. Saya bekerja untuk mendapatkan uang untuk membeli barang keperluan apabila melanjutkan sekolah. Oke, baiklah. Sekejapnya. Apakah perasaan saudara dan saudari setelah mendapat keputusan SPM? Setelah mendapat keputusan SPM, saya merasa sangat lega karena penantian yang lama akhirnya terbalas, dan walaupun keputusan SPM yang didapatkan tidaklah seperti yang dijangka, namun saya tetap bersyukur karena ianya ialah apa yang saya tuai dari apa yang telah saya tanamkan setiap usaha saya, dan saya sangat bersyukur dengan keputusan yang saya dapat, dan saya sangat bersyukur atas segala kerja keras saya selama ini dan ianya telah terbalas. Bagaimana dengan saudari? Semasa mendapatkan keputusan SPM, saya merasa sangat gembira dan bersyukur atas keputusan yang saya dapat, dan saya yakin keputusan saya adalah berdasarkan kemampuan dan usaha saya sendiri. Belum terlambat untuk saya mengucapkan tahniah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Jadi, apakah perasaan Anda setelah mendapat tahu bahwa Anda lulus Temuduga yang Anda lalui ini? Tidak dinafikan bahwa saya merasa sangat gembira dan sangat bersyukur dan berterima kasih karena tidak semua orang mendapatkan peluang ini, dan untuk menjadi salah seorang yang berjaya dan orang yang bertuah untuk mendapatkan peluang untuk melanjutkan pelajaran di Institut Pendidikan Guru, ini sangat bermakna bagi saya, dan untuk disenarai pendek menghadiri Temuduga membuatkan saya sangat gembira. Saudari? Saya merasa gembira juga dan teruja karena ini adalah langkah pertama bagi mencapai impian saya. Baiklah, sebelum saya teruskan, semasa Temuduga, boleh saya tahu ada berapa peringkat yang Anda lalui semasa Temuduga tempoh hari? Peringkat yang ada ialah terdapat 3 peringkat, yaitu ujian kecerdasan, ujian fisikal, dan ujian mental, di mana setiap ujian tersebut akan disaringkan sebelum menghadapi ujian mental akan diadakan sebelum ujian kecerdasan dan ujian ujian fisikal. Sebelum ujian fisikal, kami akan menghadiri sebuah Temuduga tentang mengapa kami hendak menjadi guru, dan tolong tambahkan isi saya, Felicia. Pertama sekali kami menjawab ujian EKCG, dan seterusnya kalau kami membuat Temuduga bersama
orang yang akan memilih kami layak ataupun tidak untuk ke peringkat seterusnya. Dan selain itu kami juga membuat simulasi pelajaran. Ya. Berapa menit tempo yang diberikan? Izinkan saya menjelaskan. Ya. Saya rasa seingat saya kami mempunyai masa sekitar 5 menit setiap orang untuk melakukan simulasi tersebut. Oke. Di sini saya ingin Anda berdua jujur sebelum masuk ke Institut Pendidikan Guru, apakah cita-cita yang Anda inginkan sebelum masuk ke IPG? Saya sebelum menjadi guru, cita-cita saya pun memang ingin menjadi guru juga. Karena menjadi guru merupakan sebuah profesi yang sangat mulia. Dan saya juga sangat mengidolakan guru saya pada zaman sekolah rendah, di mana dia telah mengajar saya erti kehidupan, di mana dia mengajar saya untuk membaca, menulis semua itu. Tanpa dia, saya mungkin tidak akan berada di mana saya sekarang. Dan sejujurnya, jika tiada profesi guru ini di dunia ini, mungkin ketua-ketua negara pun tidak akan dapat kita dapati karena kurangnya golongan intelektual. Dan golongan ini dapat dibentuk melalui tunjuk ajar seorang guru. Benar. Jadi kebijakan guru adalah sangat mulia. Ya, sepertinya sangat mulia. Bagaimana saudari? Ada tambahan? Saya dari dulu lagi memang ingin menjadi seorang guru. Jadi saya memang sudah bersedia untuk menjadi seorang pendidik bangsa. Dan saya ingin mendidik anak bangsa dari peringkat angkawuli untuk mereka mendapat kerjaan terbaik bermula dari peringkat awal sekali. Bunyi macam tiada unsur paksaan. Ya. Betul? Ya. Oke, terima kasih. Adakah kedua-dua ibu bapa Anda menerima keputusan yang Anda ambil pada sekarang? Anda maksudkan keputusan yang diambil untuk memasuki institut ini? Iya, betul. Kedua ibu bapa saya sangat gembira dan bangga dengan saya karena pekerjaan guru ini boleh dikatakan menjamin masa hadapan saya, di mana belum pekerjaannya walaupun ianya sangat kompetitif, tetapi sebuah masa depan yang terjamin boleh dicapai apabila kita meletakkan usaha serta kerja keras. Karena ianya merupakan sebuah langkah kanan bagi kehidupan yang baik. Dan bagi pendapat saya sendiri, ibu bapa saya akan sangat bersyukur jika karena saya telah memilih profesi guru ini berbanding pekerjaan-pekerjaan yang lain. Terima kasih. Bagaimana dengan Anda? Adakah ibu Anda sangat bangga mempunyai anak yang bakal menjadi pendidik masa hadapan? Ya, ibu bapa saya sangat berbangga dengan keputusan saya karena mereka sentiasa menyokong saya dari apa segi pun, dari apa jua keputusan dan Mendorong jalan. Anda dari berbagai segi lah. Ya. Paham? Ada tambahan? Tiada. Tidak. Saya akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Anda sudah lulus dan Anda sudah menjadi pelajar di Institut Pendidikan Guru. Jadi, bagaimanakah rutin harian Anda sebagai pelajar di IPG? Pada waktu pagi, saya bersama dengan rakan bilik saya, kami akan bangun pagi seawal pukul 6 pagi untuk melakukan apa yang patut seperti melakukan ibadah. Kemudian kami mandi. Selepas mandi, kami akan membuat apa yang patut seperti mengemaskan katil, dan kemudian selepas melakukan perkara-perkara tersebut, kami akan menyaruhkan baju dan kemudian bersedia untuk ke kelas. Dan kemudian pada sebelah tengah hari apabila kelas selesai, kami akan kembali ke bilik selepas makan tengah hari dan kemudian akan melakukan kerja-kerja yang telah kami bawa dari sebelah pagi tadi, di mana ianya sebagai assignment kami. Maafkan saya, kerja khusus. Oke. Sebelum saya teruskan, Ya. saya ingin tahu adakah Anda berdua satu kelas? Tidak. Tidak. Oke, baiklah. Bagaimana dengan saudari rutin harian Anda sebagai pelajar IPG?
Rutin harian saya sebagai pelajar ABG ialah pada waktu pagi saya akan bangun dan menyiapkan diri untuk ke kelas, yaitu pada waktu pagi kami akan ada kuliah sampailah waktu tengah hari. Dan pada waktu tengah hari saya akan makan tengah hari bersama kawan-kawan saya. Seterusnya pada waktu petang pula saya akan ikuti aktiviti riadah, sukan dan riadah yang dapat menyehatkan tubuh badan saya. Anda bercakap tentang aktiviti. Ya. Jadi apakah aktiviti yang setakat ini Anda pernah sertai? Saya dengan Felicia sering kali bermain badminton di Gimnasium Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Sarawak. Semua peralatan yang telah mereka sediakan sangat lengkap. Okey, macam sangat-sangat menarik. Ya. Jadi adakah keadaan di IPG sangat selesa bagi saudara dan saudari? Meskipun kami masih baru di sini, tetapi setakat ini kami merasa sangat tenang dan selesa di sini karena suasana serta persekitarannya yang sangat baik dan orang-orang sekeliling yang sangat membantu untuk beradaptasi di sini, terutamanya para pesyarak serta rakan-rakan di sini. Anda selesa berada di sini? Ya, saya selesa berada di sini karena saya mempunyai rekan-rekan yang sangat ramah dan mengikuti peraturan di sini, yaitu selalu bertegur dan senyum apabila menjumpai satu sama lain. Seterusnya saya akan menanyakan tentang masa hadapan sebagai seorang guru. Sekiranya Anda ditempatkan untuk mengajar di kawasan pedalaman, yaitu kawasan luar bandar, Ya. adakah Anda bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang? Jika ditakdirkan saya untuk mengajar di kawasan luar bandar, saya sudah sentiasa 100% bersedia. Mungkin sesetengah orang akan melihatnya sebagai sebuah cabaran ataupun kesusahan karena jaringan internet ataupun capaian untuk berkomunikasi dengan orang-orang luar dari kawasan tersebut agak susah. Tetapi bagi saya ini merupakan sebuah proses pembelajaran di mana saya boleh belajar arti kehidupan dan saya juga mampu mengubah nasib kanak-kanak yang berada di pedalaman. Dan secara tidak langsung saya mampu mengubah pola pendidikan di bandar saya sendiri ataupun di daerah-daerah kecil tersebut. Bagaimana dengan saudari? Adakah saudari bersedia? Terima kasih atas saran yang diajukan. Ya, saya bersedia sebagai seorang kaki tangan awam. Saya sudah sedia maklum bahwa saya akan bersedia untuk ditempatkan di mana-mana saja tempat, dan jika perlu saya akan mengajak sekali keluarga saya untuk berpindah bersama saya. Baiklah, sedia maklum ya kita semua bahwa di pedalaman banyak Kesabaran. fasiliti yang kurang. Ya. Ya. Di sana kita akan belajar berarti bersyukur. Oke? Saya sangat setuju dengan pendapat Anda. Ya. Ada tambahan? Setakat ini tiada. Ada. Oke, saya akan menanyakan soalan seperti sekiranya Anda menjadi seorang guru, adakah Anda bekerja lebih masa tetapi gaji Anda tetap sama? Adakah Anda terima kenyataan tersebut? Saya akan menerima kenyataan tersebut karena ianya bukan sekadar tentang duit yang diperolehi atau gaji yang saya terima, tetapi ianya tentang nikmat yang saya berikan semasa saya mengajar, di mana murid-murid saya mampu mendapatkan ilmu dari saya tanpa mengira uang ringgit. Saya pun turut berbesar hati untuk berkongsi pengalaman serta ilmu yang telah saya dapati dari guru-guru saya dahulu dan untuk menyampaikannya kepada mereka. Ya, itu sahaja. Bagaimana dengan saudari? Bagi saya, ya itu tidak masalah, dan perkara tersebut adalah perkara yang sering berlaku, dan pekerjaan saya bukanlah satu bebanan ataupun cabaran apabila uang
ataupun gaji lambat masuk. Seperti yang kita sedia maklum, IPG juga menyediakan elang kepada kita. Adakah ya cukup untuk sekarang? Bagi pendapat saya apa yang disediakan ialah lebih dari cukup dan ya duit, karena kami di sini sangat berdisiplin sesetengah kami. Maafkan saya jika saya tidak mewakili orang lain, tetapi pada pendapat saya di sini apa yang telah disediakan oleh IPG sangat mencukupi dan makanan di sini sangatlah berpatutan harganya, serta elang yang kami terima sangat tepat pada masa, dan saya sangat bersyukur dengan perkara tersebut. Syukurlah kita. Bagaimana dengan Saudari? Adakah duit elang Anda cukup untuk Anda? Iya, bagi saya allowance IPG sangatlah mencukupi. Lebih dari cukup kan? Ya, lebih dari cukup, dan bukan itu saja. Kemudahan dan harga makanan kami dapat membelinya macam lebih kurang, lebih boleh beli banyak. Hati-hati ya, takut obesity. Oke. Oke, saya akan masuk ke kelas. Sekiranya kelas Anda tidak terkawal, murid-murid Anda bising dalam kelas, apakah tindakan yang akan Anda lakukan? Saya mungkin akan mengajar mereka untuk mendengar amaran saya, di mana saya akan mencoba saya upaya untuk mengawal suasana belajar saya dengan mengenalkan beberapa peraturan, maafkan saya, seperti apabila saya mengira sehingga 3 mungkin atau menunjukkan isyarat tangan, mereka akan secara otomatis senyap, dan saya akan mempraktikkan perkara tersebut dari hari pertama saya mengajar di kelas tersebut. Bagaimana dengan Saudari? Adakah Saudari akan membawa wisil ke dalam kelas? Tidaklah juga. Saya akan seperti Lisa juga, saya akan memberitahu peraturan yang harus dipatuhi sejak hari pertama saya masuk ke dalam kelas tersebut. Baiklah, apakah usaha dan peranan Anda agar menjadi guru yang cemerlang pada suatu hari nanti? Maafkan saya, boleh Anda mengulangi soalan tersebut? Boleh. Apakah usaha dan peranan Anda menjadi guru yang cemerlang pada suatu hari nanti? Usaha dan peranan saya untuk menjadi guru yang cemerlang ialah saya akan berusaha sedaya upaya untuk menjalankan tugas saya dengan sebaiknya, serta amanah yang diberikan oleh ibu bapa anak-anak tersebut kepada saya untuk menjaga anak mereka dengan baik. Dan untuk menjadi seorang guru yang cemerlang, saya juga akan melakukan banyak aktiviti serta akan mengikuti perkembangan yang ada di dunia sekarang, yaitu perkembangan semasa, agar murid-murid lebih selesa dengan saya, serta orang atasan saya pun akan turut berasa selesa dengan saya. Baiklah, bagaimana dengan peranan dan usaha Anda yang bakal menjadi guru pada masa hadapan? Saya akan menerapkan aktiviti didik hibur dalam kelas saya supaya supaya murid-murid saya dapat berseronok sambil belajar. Selain itu, saya juga akan menegaskan mereka akan bersikap tegas supaya mereka menghantar kerja dan menyiapkan tugas yang saya berikan kepada mereka. Setahu saya, murid-murid sekolah rendah lebih suka ganjarannya. Ya, betul. Ya, betul. Ada tambahan? Tidak? Tiada. Tidak. Oke, saya teruskan. Ada sedikit kata-kata untuk hadirin yang hadir pada hari ini? Bekerja keraslah dan kejarlah cita-cita Anda, kerana tanpa kerja keras dan usaha Anda tidak mampu untuk berada di mana yang Anda impikan. Dan nasihat dari saya, semasa membuat sebuah keputusan, janganlah Anda dipengaruhi dengan keputusan atau anase-anase luar, dan sentiasalah mengikuti penakulan moral dalam membuat keputusan. Saya ingin Saudari memberi tips untuk lulus temu duga yang bakal mereka hadapi juga. Baiklah, sekiranya Anda ingin mengikuti program keguruan ini, Anda haruslah
mengamalkan tips-tips yang saya berikan ini. Baiklah, pertama sekali, mata bila bertemu duga dengan penemu duga, kamu haruslah bertentangan mata dengan dia dan jangan pandang tempat lain. Selain itu, kamu kena senyum setiap masa dan postur badan haruslah tegak supaya kamu nampak yakin. Iya. Oke, itu saja. Oke, ada tambahan daripada saudara-saudara? Tiada. Tiada? Oke. Sebelum menutupi, saya akan memberi kesimpulan untuk temu ramah kita pada pagi ini. Seperti yang sedia maklum, maklumat utama pendidikan di Malaysia adalah untuk menampung keperluan tenaga kerja dan mencapai perpaduan negara. Guru telah diamanahkan untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pendidik bukan sahaja dari segi penyebaran ilmu, bahkan dalam pembentukan sosial anak didiknya. Kesannya generasi yang berilmu dan berakhlak tinggi dapat dilahirkan dan bangsa yang bertamadun dilahirkan juga. Sekian saja temu ramah hari ini. Terima kasih saudara dan saudari. Sama-sama. Saudara dan saudari Ya. karena sudi meluangkan masa bersama dengan saya pada hari ini. Masa yang di luar amat saya hargai dan sekiranya tersilap kata ampun dipinta. Sekian dari saya, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.